Kaesang Pangarep diduga menerima gratifikasi setelah menggunakan pesawat jet pribadi milik Garena Private Limited untuk melancong ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono pada bulan Agustus tahun 2024 lalu. Tak hanya sekali, Kaesang ketahuan beberapa kali menggunakan pesawat jet pribadi dengan nomor registrasi N5883SE itu. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, SH, MH, LLM, bahwa dia meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi akan serius menangani kasus dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep. KPK yang menjadi lembaga anti rasuah berada di bawah lembaga eksekutif, tak memiliki keberanian untuk mengungkap kasus yang erat kaitannya dengan presiden dan keluarganya. Ferry Amsari pun menganggap lembaga anti rasuah saat ini ibarat sebuah boneka Presiden Joko Widodo. Sejak KPK menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif yang dibuat dan dirancang sendiri oleh presiden, KPK itu adalah boneka presiden. Pertanyaannya, bagaimana mungkin boneka semacam KPK menyelidiki kasus yang berkaitan erat dengan keluarga presiden? Ferry Amsari menyebut, KPK hanya gimik dalam menangani kasus dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep. Ferry Amsari menganggap, tindakan KPK dalam penanganan kasus ini hanya demi meredam kemarahan publik saja, karena telah viral. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Pujiono, SH, MHUM mengatakan, dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi, ada 3 lembaga yang berwenang mengusut kasus korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK, sehingga masyarakat bisa memilih. Sekitar 10 tahun lalu, kerap terjadi tarik-menarik kewenangan, antara lain KPK dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Seperti berkelahi satu sama lainnya, karena gesekan kewenangan antara penyidik kejaksaan dengan penyidik KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi batal mengklarifikasi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, terkait dugaan gratifikasi, penggunaan fasilitas jet pribadi ke luar negeri. KPK dinilai tidak berani. Sebagai simbol perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya KPK berani dan tegas. Prof. Pujiono mengatakan, harus ada keberanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kaesang Pangarep. Sehingga klarifikasi diperlukan karena menyangkut kepentingan publik. KPK sebagai simbol perlawanan tindak korupsi yang selama ini kita andalkan, nyatanya tidak seakan-akan seperti ini. Satu pimpinan mengatakan Kaesang Pangarep akan diperiksa, lalu pimpinan lain menganulir pernyataan tersebut. Harusnya ada sikap keberanian, supaya publik juga tahu, karena apapun yang dilakukan, kalau betul itu gratifikasi dan benar seperti itu. Pertama, kita menempatkan secara proporsional dalam konteks, kita tidak melihat Kaesang Pangarepnya, tetapi dari substansi hukumnya. Kalau kita bicara hukum, apakah Kaesang itu sebagai subjek, dalam hal ini menjadi subjek, pelaku tindak pidana gratifikasi, atau tidak? Kalau di undang-undang memang tidak, tetapi harus kita lihat, bahwa kenapa kalau misalnya betul dia dapat gift dari pihak lain, itu karena apa? Bukan karena dia, tetapi barangkali melihat, siapa dia, anaknya siapa, saudaranya siapa, kan begitu artinya. Untuk itu pemeriksaan perlu dilakukan, agar diketahui seberapa jauh peran keluarganya yang diketahui memiliki jabatan. Apalagi, Kaesang bukan anak muda biasa, melainkan putra dari pimpinan negara, yakni Presiden Joko Widodo. Sehingga pembuktian gratifikasi itu disebutnya sebagai hal yang sangat penting. Kalau misalnya, kemudian ada korelasi bahwa itu adalah karena pengaruh dari pihak-pihak lain, yang entah dari saudaranya, atau orang tuanya dan sebagainya. Yang jadi pertanyaannya kemudian adalah, berkaitan dengan menyangkut
seberapa jauh peran daripada orang-orang sekitar dia, sehingga memunculkan gratifikasi seperti itu. Secara substansi gratifikasi, kemudian gift-nya, pemberiannya, penerimaan itu harus dibuktikan terlebih dahulu, baru ditelusuri. Kemudian seberapa jauh dia mendapatkan itu, dari kontribusi pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Apakah ada korelasi dengan orang tuanya, saudaranya dan sebagainya. KPK tidak salah jika memeriksa Kaesang Pangarep, hal ini lantaran semua orang harus tunduk pada hukum yang sama. Diketahui kalau Kaesang Pangarep sebelumnya dilaporkan atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia, yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. Sedangkan karyawan Shopee lain yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa 3 tahun belakangan SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee Group kini memiliki 2 kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan. Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu milik petinggi Shopee Group, kata sumber tersebut. Menurut ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Hudri Sitompul, ikut angkat suara soal langkah KPK yang membatalkan pemanggilan terhadap Kaesang Pangarep. Itu awalnya akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi soal penggunaan pesawat jet pribadi saat dia dan istrinya, Erina Gudono, melancong ke Amerika Serikat pada Agustus lalu. Hudri mengatakan, posisi Kaesang Pangarep sebagai seorang anak presiden membuat KPK bisa memanggilnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa presiden, istri presiden dan anaknya masuk dalam kategori pihak yang tidak boleh menerima gratifikasi. Jangan hanya pakai Undang-Undang KPK, namun pakai juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang KKN. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tindak pidana KKN tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni dan para pengusaha. Jadi sangat bisa, KPK minta klarifikasi dari Kaesang Pangarep, apakah bisa tidaknya dia membuktikan kalau fasilitas itu diupayakannya sendiri, tidak dari pemberian pihak lain. Sebelumnya, kasus jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono ramai dibicarakan. Pasangan ini tidak sama sekali memberikan pernyataan atau tidak mau tampil di hadapan publik. Salah satu penggiat media sosial, John Sitorus, turut merespon kabar hilangnya Kaesang Pangarep, bahkan mengkritik tajam PSI yang diduga bungkam terhadap kasus yang melibatkan ketua umumnya dan menganggapnya sangat aneh kalau sebuah partai politik sebesar PSI tidak mengetahui keberadaan ketua umumnya, terutama di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas gaya hidup mewah Kaesang Pangarep dan istrinya. Bahkan sebagai solusi, maka John Sitorus menyatakan agar PSI segera mengganti ketua umumnya dan kembali kepada nilai-nilai awal partai yang anti terhadap nepotisme, korupsi dan mengedepankan politik bersih dan cerdas.